pelaku yang katanya 8 orang ini mengenal atau gimana? Dia mengenal wajah aja. Udahlah, Ep. Saya peringatkan ya, Ep. Saya peringatkan. Permainan kamu dengan komplotan kamu akan segera usai. Gitu. Saya peringatkan sekali lagi, permainan kamu sama komplotan kamu yang sudah menghabisi dan juga memperkosa Vina, almarhum Vina, akan segera usai permainan kamu. Saya tidak pernah melakukan hubungan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Peggy Setiawan alias Peron ini harus mendapatkan seorang advokat yang handal. Masyarakat semua, setelah munculnya saksi-saksi teman kerja Peggy Setiawan. Guys, masih seputaran kasus Vina Cirebon, ternyata Peggy Setiawan yang sudah ditangkap. Dan juga saksi baru, Ferry menyangkal kesaksian dari AF yang mengatakan Peggy adalah pembunuhnya. Berikut cuplikannya. Pelaku yang katanya 8 orang ini mengenal atau gimana? Dia mengenal wajah aja, cuman nama-nama saya nggak tahu. Tapi sering interaksi nggak sama mereka? Nggak pernah. Tapi yang 8 orang ini apa emang benar-benar ada di apa? Di TKP waktu itu atau gimana? Abang lihat Kebetulan yang ada di TKP itu waktu itu sekitaran 8 orangan lah. Hari ini sempat diminta keterangan tambahan itu apa yang diberikan informasi ke polisi, terus apa yang ditanya? Ya terakhir semalam itu diberi keterangan soal masalah DPO yang semalam baru ketangkep. Gitu. Jadi menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan ya saya tahu motornya apa, Smash gitu ya. Smash warna pink ya saya. Oh si Peggy ini dulu motornya Smash. Iya. Tapi emang si Peggy ini terlibat atau gimana? Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Hubungan maksudnya hubungan abang dengan para pelaku atau yang terlibat dengan kasus Vina ini sebatas apa sih? Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Emang saya tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Oh, emang ada tongkrongan? Iya di situ. Nah, sosok si Peggy ini yang baru ketangkep, yang abang tahu gimana sih bang? Kenapa? Sosok si Peggy ini yang DPO yang baru ketangkep ini sehari-harinya yang waktu abang lihat itu dia gimana? Kesehariannya dia tahu. Kalau kesehariannya Peggy saya kurang tahu ya. Yang saya tahu itu ya sih yang dinamakan Peggy itu sering kumpul sama anak-anak itu. Iya, sering nongkrong. Tahu sehari jadi ngapain aja Nggak tahu. Kalau keseharian dia ngapain, kerjanya dia ngapain, itu saya nggak tahu. Guys, jadi ini kesaksian AF dibantah oleh ibunya Peggy yang mengatakan si AF itu adalah bohong. Dan juga motornya sudah rusak sebelum kejadian. Jadi yang dalam putusan pengadilan 8 terpidana tidak ada disebut motor Smash warna pink. Dan juga ya kesaksian AF ini juga dibantah oleh Ferry yang merupakan saksi yang akurat juga yang belakangan ini diundang dan ditemui langsung oleh Kang Deddy Mulyadi. Dia juga mengatakan bahwasanya kesaksian AF ini itu dibantah dan tidak sesuai seperti itu. Saya nanti pertemukan, Bapak bertemu dengan AF. AF kerja di sini. Nah, saya juga sering Cuci nyuci motor di sini. Cuci mobil dan motor. Cuci motor dan mobil. Dulu mah nggak sebagus ini. Ya, dulu nggak sebagus ini. Iya, dan AF beli rokok katanya di depan. Kalau di situ kan di depan nggak ada ini. warung, Pak. Kok di mana, Pak? Anak-anak di sana nongkrongnya, Pak. Kalau Aib bilang itu yang Aib maksud itu di depan SMS 11 itu di situ. Oke, AF Gitu. bilangnya kan beli rokok. Beli YouTube-nya rokok. nonton saya kan? Iya. Utuh kan nonton. Utuh. Beli rokok di depan. Nggak ada warung. Ini Bukan. kontrakan, Pak. Bukan. Heeh. Beli rokok di warung di Heeh. depan tempat dia kerja. Ini tempat kerja. Ya kan? Ah. Makanya saya ngebidik warung itu, warung rokok. Nggak ada. Tutup. Warung rokok Iya. tutup. Iya, tutup. Jadi kalau Nggak malam ada. tutup. Bukannya tutup lagi, itu jual masakan. Setengah 10 ibu bilang tadi nggak pernah buka sampai malam. Ibu itu baru, Pak. Ini toko Ibu baru, itu- toko ini baru. Baru. Ini Baru semua. Dan juga Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung kemarin itu menurut AF dia kenal mukanya dan itu pelakunya. Padahal
dari sebagian saksi yang lain dan juga dari pengakuan Peggy sendiri, dia adalah korban atau tumbal, salah tangkap. Dia hanya dijadikan korban bagi anak pejabat, anak orang yang berduit, yang berpangkat seperti itu. Dan juga telah banyak sekarang pengacara-pengacara, bahkan udah puluhan pengacara yang ingin membela Peggy Setiawan karena disinyalir bukan Peggy tersebutlah yang pelaku pembunuhan Vina, namun itu mungkin Peggy yang lain. Makanya ini beritanya simbang siur dan juga viral kembali. Dan berikut juga beberapa komentar lainnya. Mengenal atau gimana? Dia mengenal wajah aja. Udahlah, Ep. Saya peringatkan ya, Ep. Saya peringatkan. Permainan kamu dengan komplotan kamu akan segera usai. Saya peringatkan sekali lagi, permainan kamu sama komplotan kamu yang sudah menghabisi dan juga memperkosa Vina, almarhum Vina, akan segera usai permainan kamu. Jejak digital gawat alias ganas. Gitu. Saya tak bilangin sekali lagi, jejak digital itu ganas. Mungkin kamu sudah ingin merasakan rasanya di dalam jeruji besi yang tanpa ekon, yang tanpa cuaca yang segar, kayak gitu. Ya guys, jadi Aep yang tadi mengaku bahwasanya Peggy Setiawan adalah pembunuhnya. Dan di sini ternyata ya, abang ini juga mengatakan bahwa Aep ini itu berbohong. Bahkan Aep inilah yang terlibat dari kasus ini. Ayo ngaku saja gitu. Aep dan komplotannya yang ikut juga melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap almarhumah Vina. Apakah benar ini hanya permainan Aep saja yang seakan menjadi saksi agar tertutupi perbuatan-perbuatan dia yang selama ini mungkin publik belum tahu. Nah, abang ini memperingatkan untuk Aep agar jujur dan ini hanya permainan Aep saja bersama komplotannya untuk menyembunyikan sesuatu yang banyak orang belum tahu. Agar tertib, ya tunggu sabar ya. Kami persilakan. Saya tidak pernah saya mati. Guys, jadi ini Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, dan inilah Peggy yang sekarang viral karena dia mengaku dia bukan pelaku atau pembunuh dari Vina Cirebon dan Eki, kekasihnya. Nah, di sini Peggy rela mati. Saya hanya difitnah. Saya bukan pelaku. Saya rela mati. Saya rela bersumpah apapun. Saya bukan pelakunya. Saya difitnah. Itu terus yang keluar dari mulutnya Peggy Setiawan saat direkam oleh media. Nah, dari hal tersebut banyak juga yang percaya kepada Peggy ini bahwasanya bukan Peggy inilah yang dimaksud Peggy yang membunuh almarhumah Vina. Nah, jadi banyak yang speak up dan ingin memberikan bantuan hukum terhadap Peggy ini. Peggy Setiawan alias Peron ini harus mendapatkan seorang advokat yang handal, ya. Atau ya bukan advokat yang abal-abal, ya, supaya jelas haknya dibela dengan baik. Yang kedua, Peggy alias Peron dijauhkan dari tindakan-tindakan penekanan, apalagi tindakan fisik yang hanya untuk mendapatkan pengakuan. Selain itu, nah di sini IPW angkat bicara untuk agar Peggy mendapatkan keadilan harus dibantu oleh pengacara-pengacara yang handal dan juga agar dijauhi dari tekanan-tekanan. Takutnya yang mungkin dia tidak lakukan nanti karena ada tekanan jadi mengaku dia pelakunya seperti itu. Jadi harus diberikan bantuan hukum nih gitu loh, karena kalau memang bukan dia pelakunya kasihan gitu loh, dia hanya korban salah tangkap. Namun ya kalau memang nanti dia terbukti bukan pelakunya, tentunya juga institusi kepolisian bakalan
melepaskan gitu ya. Dan semoga aja juga dengan dikawalnya beberapa pengacara terbukti nantinya apakah benar Peggy Setiawan ini adalah pelaku atau bukan. Kalau memang dia pelaku, dia wajib mendapatkan hukuman yang setimpal. Tapi kalau bukan dia pelakunya kan kasihan seperti itu. Dia hanya korban dari pelaku yang Masyarakat sebenarnya. semua, setelah munculnya saksi-saksi teman kerja Peggy Setiawan yang mengetahui bahwa Peggy Setiawan itu berada di Bandung saat kejadian 27 Agustus 2016, akhirnya Kepolisian Daerah Jawa Barat atau Polda Jawa Barat sekarang melakukan pemanggilan kepada saksi-saksi teman kerjanya Peggy Setiawan. Saya mengapresiasi, terima kasih kepada rekan-rekan media, ya. Tanpa rekan-rekan media, informasi yang berharga ini mungkin tidak sampai kepada aparat kepolisian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media. Ini panggilannya diterima oleh Pak Bondol ya pada kemarin ya, kemarin malam jam 6 lewat 45 menit. Jam 6 lewat 45 menit ya. Nah, ini luar biasa ya. Ya, ini isinya ya saya bacakan. Ini suratnya Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat ya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Jalan Soekarno-Hatta, Bandung ya. Memanggil ya seorang dengan identitas sebagai berikut. Nama Nono, tidak apa-apa, namanya si Suharsono. Cuma karena Pak Nono juga Pak Suharsono juga ingin memberikan kesaksian, kita anggap sah lah, nggak apa-apa namanya. Nah, kemudian di sini alamat buruh, Perjalanan Buruh, alamat Kapling, Kepongpongan ya, benar. Nah, hadir menemui Kompol Dedi Mukhtar, selaku Kanit 2 Subdit 3 Dit Reskrimkum Polda Jabar. Nah guys, jadi ini teman-teman kerja Peggy Setiawan yang di Bandung akhirnya dapat panggilan oleh Polda Jabar untuk memberikan keterangan dan kesaksian atau mungkin bisa menggali informasi dari mereka terhadap Peggy Setiawan yang di Bandung. Benarkah dia itu bukan orang atau bukan pelaku yang sesungguhnya, atau memang dia si pelakunya? Jadi harus diperiksa kembali nih, teman-temannya juga dipanggil oleh Polda Jabar, dan semoga ini bisa memberikan titik terang dari masalah Peggy Setiawan dan almarhumah Vina Cirebon yang sampai saat ini masih viral dan hangat dibicarakan. Oke guys, itulah berita terbaru mengenai Peggy Setiawan yang disinyalir bukan pelaku dari pembunuhan Vina, namun ada juga saksi-saksi yang dicurigain dialah yang terlibat seperti Aep dan sebagainya. Lantas bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.